Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Saya Farhan Nasrullah beserta rekan saya Oktavian Dono. Kami taruna tingkat 2 Hukum Keimigrasian B Politeknik Imigrasi akan menjelaskan materi tentang analogi dan penafsiran dalam hukum pidana. Berikut adalah hasil diskusi kami. Abstrak. Negara Indonesia adalah negara hukum, sesuai dengan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasca amandemen. Sebagai negara hukum, maka hukum harus dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri dari beberapa elemen. Salah satunya adalah elemen peradilan. Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, seorang hakim haruslah menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya. Akan tetapi, apabila dalam hukum tertulis tidak ditemukan atau dirasa kurang cukup, maka hakim dapat melakukan penafsiran hukum. Secara yuridis maupun filosofis, hakim Indonesia mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penafsiran hukum atau penemuan hukum, agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Definisi penafsiran hukum. Pengertian penafsiran menurut R. Suroso SH adalah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. Sedangkan menurut Profesor Johan Heinrich Oldhoff Logeman, seorang politikus Belanda, penafsiran adalah mencari maksud dan kehendak pembuat undang-undang sedemikian rupa sehingga tidak menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang itu. Macam-macam cara penafsiran hukum. Dalam pengertian subjektif dan objektif. Dalam pengertian subjektif, apabila ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Dalam pengertian objektif, apabila penafsiran lepas daripada pendapat pembuat undang-undang dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari. Dalam pengertian sempit dan luas. Dalam pengertian sempit atau restriktif, yakni apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang sangat dibatasi, misalnya pada mata uang pasal 1756 KUH Perdata, pengertian hanya uang logam saja dan barang diartikan benda yang dapat dilihat dan diraba saja. Sementara dalam pengertian luas atau ekstensif ialah apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian seluas-luasnya. Misalnya pada pasal 1756 Perdata alinea kedua KUH Perdata, tentang mata uang juga diartikan uang kertas. Berikutnya adalah sifat penafsiran. Berdasarkan sumbernya, penafsiran bersifat A. Otentik. Ialah penafsiran yang diberikan oleh pembuat undang-undang seperti yang dilampirkan pada undang-undang sebagai penjelas. Penafsiran ini mengikat umum. B. Doktrinair. Ialah penafsiran yang didapat dalam buku-buku dan hasil karya-karya para ahli. Hakim tidak terikat karena penafsiran ini hanya memiliki nilai teoritis. C. Hakim. Penafsiran yang bersumber pada hakim peradilan hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan dan berlaku bagi kasus-kasus tertentu. Pasal 1917 ayat 1 KUH Perdata. Pembahasan selanjutnya adalah macam-macam metode penafsiran. Supaya dapat mencapai kehendak dan maksud pembuat undang-undang serta dapat menjalankan undang-undang sesuai dengan kenyataan sosial, maka hakim dapat menggunakan beberapa cara penafsiran, interpretative method, antara lain sebagai berikut. 1. Penafsiran secara tata bahasa, gramatikal. Penafsiran secara tata bahasa yaitu suatu cara penafsiran undang-undang menurut arti perkataan, istilah yang terdapat dalam undang-undang yang bertitik tolak pada arti perkataan-perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai dalam undang-undang. Dalam hal ini, hakim wajib mencari arti kata-kata yang lazim dipakai dalam bahasa sehari-hari yang umum. Oleh karena itu, dipergunakan kamus bahasa atau meminta bantuan pada para ahli bahasa.
Contohnya, suatu peraturan perundang-undangan melarang orang untuk memparkir kendaraannya di suatu tempat tertentu. Peraturan tersebut tidak menjelaskan apakah yang dimaksud dengan istilah kendaraan itu, apakah yang dimaksud kendaraan hanyalah kendaraan bermotor atau termasuk juga sepeda dan beca. Dalam hal ini, sering penjelasan kamus bahasa atau menurut keterangan para ahli bahasa belum dapat memberikan kejelasan tentang pengertian kata yang dimaksud dalam undang-undang tersebut. Oleh karena itu, hakim harus pula mempelajari kata yang bersangkutan dengan peraturan yang lain. Yang kedua, penafsiran sistematis. Penafsiran sistematis adalah suatu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal-pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan sehingga kita mengerti apa yang dimaksud. Misalnya, dalam peraturan perundang-undangan perkawinan yang mengandung azas monogami sebagaimana diatur dalam pasal 27 KUH Perdata menjadi dasar bagi pasal 34, 60, 64, 68 KUH Perdata dan 279 KUH Pidana. Yang ketiga adalah penafsiran historis. Adalah menafsirkan undang-undang dengan cara melihat sejarah terjadinya suatu undang-undang itu dibuat. Penafsiran ini ada dua macam. A. Sejarah hukumnya, yang diselidiki maksudnya berdasarkan sejarah terjadinya hukum tersebut. Sejarah terjadinya hukum dapat diselidiki dari memori penjelasan, laporan-laporan perdebatan dalam DPR, dan surat menyurat antara menteri dengan komisi DPR yang bersangkutan. B. Sejarah undang-undangnya, yang diselidiki maksud pembentuk undang-undang pada waktu membuat undang-undang itu, misalnya didenda 25F. Sekarang ditafsirkan dengan uang Republik Indonesia sebab harga barang lebih mendekati pada waktu KUHP itu dibuat. Yang keempat, penafsiran sosiologis atau teleologis. Pada hakikatnya suatu penafsiran undang-undang yang dimulai dengan cara gramatikal selalu harus diakhiri dengan penafsiran sosiologis. Kalau tidak demikian, maka tidak mungkin hakim dapat membuat suatu keputusan yang benar-benar sesuai dengan kenyataan hukum di dalam masyarakat. Sehingga dengan demikian, penafsiran sosiologis adalah penafsiran yang disesuaikan dalam keadaan masyarakat. Misalnya, di Indonesia masih banyak peraturan yang berlaku yang berasal dari zaman kolonial, sehingga untuk menjalankan peraturan itu, hakim harus dapat menyesuaikan dengan keadaan masyarakat Indonesia pada saat sekarang. Yang kelima, penafsiran autentik atau resmi. Penafsiran autentik adalah penafsiran resmi yang diberikan oleh pembuat undang-undang. Misalnya, pada pasal 98 KUHP, malam berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Dan pasal 97 KUHP, hari adalah waktu selama 24 jam dan yang dimaksud dengan bulan adalah waktu selama 30 hari. Yang keenam, penafsiran nasional. Penafsiran nasional adalah penafsiran yang menilik sesuai atau tidaknya dengan sistem hukum yang berlaku. Misalnya, hak milik pada pasal 570 KUHS sekarang harus ditafsirkan menurut hak milik sistem hukum Indonesia. Yang ketujuh, penafsiran analogis. Penafsiran analogis artinya memberi tafsiran pada sesuatu peraturan hukum dengan memberi ibarat atau kias pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga sesuatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut. Misalnya, menyambung aliran listrik dianggap sama dengan mengambil aliran listrik. Kedelapan, penafsiran ekstensif. Penafsiran ekstensif adalah suatu penafsiran yang dilakukan dengan cara memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan ke dalam. Misalnya, aliran listrik termasuk juga atau disamakan dengan benda. 9.
Penafsiran restriktif. Penafsiran restriktif adalah suatu penafsiran yang dilakukan dengan cara membatasi atau mempersempit arti kata-kata yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, kerugian hanya terbatas pada kerugian material saja, sedangkan kerugian imaterialnya termasuk di dalamnya. Yang ke-10 adalah penafsiran a contrario. Adalah penafsiran yang dilakukan dengan cara memberikan perlawanan pengertian antara pengertian konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang, sehingga dengan berdasarkan perlawanan pengertian itu dapat diambil kesimpulan bahwa peristiwa yang dihadapi itu tidak diliputi oleh undang-undang yang dimaksud atau berada di luar ketentuan undang-undang tersebut. Contoh, pada pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa seorang perempuan tidak dibenarkan menikah lagi sebelum lewat tenggang waktu 300 hari setelah perceraian dari suami pertama. Berdasarkan penafsiran a contrario, maka dapat dikatakan bahwa ketentuan ini tidak berlaku bagi seorang laki-laki. Karena bagi seorang laki-laki tidak perlu menunggu tenggang waktu tersebut untuk melakukan perkawinan lagi setelah putusnya perkawinan pertama. Maksud tenggang waktu dalam pasal 34 KUH Perdata tersebut adalah untuk mencegah adanya keraguan-raguan mengenai kedudukan anak berhubungan dengan kemungkinan bahwa seorang sedang mengandung setelah perkawinannya putus atau bercerai. Jika anak itu dilahirkan setelah perkawinan yang berikutnya dalam tenggang waktu sebelum lewat 300 hari setelah putusnya perkawinan pertama, maka berdasarkan undang-undang, kedudukan anak tersebut adalah anak dari suami pertama. Adapun urut-urutan menggunakan penafsiran adalah sebagai berikut. 1. Penafsiran secara otentik, yaitu mencari pasal-pasal dan undang-undang. 2. Penafsiran menurut penjelasan undang-undang, memory fund theoretizing. 3. Penafsiran sesuai dengan jurisprudensi, terutama dalam mencari putusan-putusan Mahkamah Agung, fatwa Mahkamah Agung, putusan-putusan banding atau pengadilan atau mahkamah pada tingkat pertama yang telah mempunyai ketentuan tetap dan lazim diikuti pengadilan lain. 4. Penafsiran menurut doktrin, ilmu pengetahuan hukum. Fungsi penafsiran dalam hukum pidana. Menurut Van Apeldoorn menjelaskan hakikat dan kegiatan penafsiran itu sebagai suatu usaha mencari kehendak pembuat undang-undang yang pernyataannya kurang jelas. Fungsi dan penafsiran pada dasarnya yaitu memaknai kaidah atau asas hukum dan menghubungkan suatu fakta hukum dengan kaidah hukum. Pembahasan selanjutnya adalah cara penerapan metode penafsiran. Pembuat undang-undang tidak menetapkan suatu sistem tertentu yang harus dijadikan pedoman bagi hakim dalam menafsirkan undang-undang. Oleh karena itu, hakim bebas dalam melakukan penafsiran. Dalam melaksanakan penafsiran, pertama-tama selalu dilakukan penafsiran gramatikal. Karena pada hakikatnya untuk memahami teks, peraturan perundang-undangan harus mengerti terlebih dahulu arti kata-katanya. Apabila perlu dilanjutkan dengan penafsiran otentik yang ditafsirkan oleh pembuat undang-undang itu sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan penafsiran historis dan sosiologis. Sedapat mungkin semua metode penafsiran semua dilakukan agar didapat makna-makna yang tepat. Apabila semua metode tersebut tidak menghasilkan makna yang sama, maka wajib diambil metode penafsiran yang membawa keadilan setinggi-tingginya. Karena memang keadilan itulah yang dijadikan sasaran pembuat undang-undang pada waktu mewujudkan undang-undang yang bersangkutan. Analogi dalam hukum pidana. Pengertian dari penafsiran analogi. Penafsiran analogi adalah memberi penafsiran pada suatu peraturan hukum dengan memberi kias pada kata-kata dalam peraturan tersebut sesuai dengan azas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak masuk ke dalamnya dianggap sesuai dengan peraturan tersebut. Yang dimaksud penafsiran analogi ialah memperluas cakupan atau pengertian dari ketentuan undang-undang analogi, sangat erat hubungannya dengan penguraian pasal 1 KUHP. Dari ketentuan pasal 1 KUHP disimpulkan bahwa salah satu azas yang tergantung di dalam
adalah dilarang menggunakan analogi. Penafsiran analogi telah menimbulkan perdebatan para yuris, menantang dan menerima penafsiran analogi. Secara ringkas, penafsiran analogi adalah apabila terhadap suatu perbuatan yang pada saat dilakukannya tidak merupakan tindak pidana, diterapkan ketentuan hukum pidana yang berlaku untuk tindak pidana. Diterapkan ketentuan hukum pidana yang berlaku untuk tindak pidana yang lain, serta mempunyai sifat dan bentuk yang sama dengan perbuatan tersebut, sehingga kedua perbuatan tersebut dipandang analog satu dengan yang lainnya. Menurut Prof. Andi Hamzah, ada dua macam analogi, yaitu GZ analogi, ialah analogi terhadap perbuatan yang sama sekali tidak ada dalam hukum pidana. Yang kedua, rek analogi, ialah analogi terhadap perbuatan yang mempunyai kemiripan dengan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan hukum pidana. Pro dan kontra adanya penafsiran analogi. Pro, ada alasan yang dikemukakan oleh pihak yang menyetujui adanya penafsiran analogi, yaitu perkembangan masyarakat yang sangat cepat sehingga hukum pidana harus berkembang sesuai dengan masyarakat tersebut. Kontra, sementara yang menentang adanya penafsiran analogi ini beralasan bahwa penerapan analogi sangat berbahaya karena dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Perbedaan penafsiran analogi dan penafsiran ekstensif. Dalam penafsiran ekstensif, kita berpegang pada aturan yang ada, memaknai sebuah kata dengan makna yang hidup dalam masyarakat sekarang, tidak menurut maknanya ketika waktu undang-undang dibentuk. Sedangkan dalam penafsiran analogi, bahwa peraturan yang menjadi soal itu tidak dapat dimasukkan ke dalam aturan yang ada, akan tetapi perbuatan itu menurut hakim termasuk ke dalam perbuatan yang mirip perbuatan itu. Jadi sesungguhnya jika digunakannya analogi yang dibuat untuk menjadikan perbuatan pidana pada suatu perbuatan tertentu, bukanlah lagi aturan yang ada. Penafsiran ekstensif dan analogi pada hakikatnya adalah sama, hanya ada perbedaan gramatikal saja. Tetapi dipandang secara psikologis bagi orang yang menggunakannya, ada perbedaan yang besar antara keduanya, yaitu penafsiran ekstensif masih berpegang pada bunyinya aturan, hanya ada perkataan yang tidak lagi diberi makna seperti pada waktu terjadinya undang-undang, tetapi pada waktu penggunaannya, maka dari itulah masih dinamai interpretasi. Penafsiran analogi sudah tidak lagi berpegang pada aturan yang ada, melainkan pada inti. Oleh karena inilah yang bertentangan dengan asas legalitas, sebab asas ini mengharuskan adanya suatu aturan sebagai dasar. Inilah presentasi dari kami, kelompok 8. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.